Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar bersama mengenai apa itu listrik arus searah atau bisa kita sebut dengan direct current. Sebelum kita mengenal lebih lanjut mengenai apa itu listrik arus searah, perlu kita ketahui bahwa listrik arus searah merupakan salah satu macam dari listrik dinamis. Listrik dinamis merupakan aliran elektron yang berlangsung secara terus-menerus dari kutub negatif ke kutub positif. Jadi di sini elektron akan mengalir dari kutub negatif ke kutub positif. Selain itu, di listrik arus searah juga ada arus listrik. Arus listrik di sini merupakan aliran muatan listrik yang arahnya dari potensial tinggi di kutub positif ke potensial rendah di kutub negatif. Jadi ini akan berkebalikan dengan arus elektron. Arus listrik yang mengalir dari kutub positif ke negatif, namun arus elektron mengalir dari kutub negatif ke kutub positif. Nah, dapat kita pahami dari gambar berikut. Berikut ini merupakan gambar yang merupakan contoh dari rangkaian listrik arus searah yang sederhana ya. Di sini merupakan kutub positif dan ini merupakan kutub negatif. Arus listrik mengalir dari kutub positif di sini dan berlanjut ke sini, kemudian menuju ke kutub negatif. Dan arus elektron mengalir dari sini di kutub negatif, berlanjut kemudian mengarah ke kutub positif. Jadi berkebalikan antara arus listrik dan arus elektron. Nah, pembahasan kita yang pertama adalah kuat arus listrik. Kuat arus listrik merupakan jumlah muatan listrik yang mengalir melewati penampang kawat setiap sekon. Dan dapat kita tuliskan seperti ini. I sama dengan Q per T. I merupakan kuat arus listrik dengan satuan ampere. Q merupakan muatan listrik dengan satuan coulomb. Dan T merupakan waktu dengan satuan sekon. Namun bagaimana kita dapat mengetahui nilai Q? Nilai Q dapat kita ketahui dari N sama dengan Q per E. Jadi saat kita ingin mengetahui nilai Q, maka nilai Q sama dengan N dikali E. N di sini merupakan jumlah elektron, Q merupakan muatan listrik dengan satuan coulomb, dan E merupakan muatan elektron dengan nilai 1,6 kali 10 pangkat min 19. Kita lanjut ke contoh soalnya saja supaya lebih mudah. Sebuah kawat dialiri arus sebesar 76 mikroampere. Jika proses ini berlangsung selama 10 menit, maka elektron yang mengalir sebanyak, kita amati lebih dulu mengenai soal tersebut. Di situ diketahui bahwa arus listrik yang mengalir adalah 76 mikroampere. Nah, di sini masih bernilai mikroampere, bersatuan mikroampere. Nah, kita harus menjadikannya ke ampere dulu. 1 mikroampere sama dengan 10 pangkat min 6 ampere. Jadi kalau 76 mikroampere sama dengan 76 kali 10 pangkat min 6 ampere. Kemudian diketahui juga bahwa prosesnya berlangsung selama 10 menit. Jadi T-nya sebesar 10 menit. Nah, di sini masih dengan satuan menit. Kita ubah ke satuan sekon. 1 menit sama dengan 60 sekon. Jadi 10 menit sama dengan 10 kali 60. Dan hasilnya adalah 600 sekon. Dapat ditulis seperti ini. I sama dengan 75 kali 10 pangkat min 6 ampere dan T sama dengan 600 sekon. Namun apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan adalah elektron yang mengalir itu sebanyak berapa?
N-nya berapa? Nah, dari rumus yang telah disebutkan sebelumnya, kita dapat mendapatkan N dengan dua langkah. Yang pertama, kita cari Q-nya terlebih dahulu. Tadi kan rumusnya I sama dengan Q per T. Jadi saat kita mencari Q-nya, kita dapat dengan rumus Q sama dengan I dikali T, seperti ini. Kita masukkan Q sama dengan dikali T. Jadi I-nya itu 75 kali 10 pangkat min 6, kita masukkan ke sini. Kemudian T-nya sama dengan 600, kita masukkan ke sini. Dari operasi ini kita dapatkan nilai akhir 4,5 kali 10 pangkat min 2 kolom. Kemudian kita berlanjut ke langkah yang kedua. Dari rumus yang kedua kan N sama dengan Q per E. Jadi langsung kita masukkan saja. Nah, di sini Q-nya yang sudah kita hitung kita masukkan 4,5 kali 10 pangkat min 2. Kemudian di sini E-nya kita masukkan juga 1,6 kali 10 pangkat min 19. Nah, didapatkan hasil 2,81 kali 10 pangkat min 2 dikali 10 pangkat min 19. Dan hasil akhirnya N-nya adalah 2,81 kali 10 pangkat 17. Kemudian pembahasan kita lanjutkan ke beda potensial. Beda potensial merupakan energi yang diperlukan oleh suatu sumber arus untuk memindahkan satu kolom muatan listrik, atau dapat kita rumuskan dengan V sama dengan W per Q. V merupakan beda potensial dengan satuan volt. W merupakan energi dengan satuan joule, dan Q merupakan muatan listrik dengan satuan kolom. Untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh soal saja ya. Beda potensial antara dua titik pada kawat penghantar adalah 6 volt. Tentukan energi yang diperlukan untuk memindahkan muatan 25 kolom antara dua titik tersebut. Kita pahami terlebih dahulu soalnya. Dari soal tersebut dapat diketahui yang pertama adalah beda potensialnya. Dari soal tersebut, beda potensial dua titik adalah 6 volt. Kemudian diketahui juga muatannya adalah 25 kolom. Jadi dapat dituliskan seperti ini. V sama dengan 6 volt dan Q sama dengan 25 kolom. Kemudian apa yang ditanyakan dari soal tersebut? Yang ditanyakan adalah energi yang diperlukan untuk memindahkan muatan antara dua titik tersebut, atau dapat dituliskan dengan yang ditanya adalah W-nya atau energinya. Tadi sudah dituliskan ya, bisa ditulis atau dilihat catatannya. Kalau V sama dengan W per Q. Jadi kalau kita mencari W, kita dapat menuliskan W sama dengan V dikali Q. Dapat ditulis seperti ini. V sama dengan W per Q dan W sama dengan V dikali Q. Kita masukkan yang diketahui. V-nya ada 6 volt dan Q-nya ada 25 kolom. 6 dikali 25 akan kita dapatkan 150 joule. Setelah belajar mengenai beda potensial listrik, kita akan membahas mengenai hukum Ohm dan hambatan listrik. Bagaimana bunyi hukum Ohm tersebut? Kuat arus listrik pada suatu penghantar sebanding dengan beda potensial listrik antara kedua ujung penghantar, atau dapat kita rumuskan dengan V sama dengan I dikali R. V di sini adalah beda potensial dengan satuan volt. I di sini adalah kuat arus dengan satuan ampere. Dan R adalah hambatan dengan satuan ohm.
Untuk lebih dapat kita pahami, langsung ke contoh soal saja ya. Contoh soal, alat pemanas listrik memakai 5 ampere. Apabila dihubungkan dengan sumber tegangan 110 volt, maka hambatannya adalah, kita cermati terlebih dahulu soalnya. Dapat kita ketahui bahwa alat pemanas tersebut memiliki kuat arus atau I sebesar 5 ampere. Kemudian diketahui juga bahwa sumber tegangannya adalah 110 volt. Maka dapat kita tuliskan dengan I sama dengan 5 ampere dan V sama dengan 110 volt. Kemudian apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan adalah hambatannya. Dapat kita tuliskan berapa R-nya, berapa hambatannya. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa V sama dengan I dikali R. Jadi kalau kita ingin mencari R, dapat kita tulis R sama dengan V dibagi I, atau dapat ditulis seperti ini. V sama dengan I dikali R, maka R sama dengan V dibagi I. Kita masukkan. V-nya adalah 110 volt dan I-nya adalah 5 ampere. Jadi untuk mencari R adalah 110 dibagi 5 dan akan kita dapatkan 22 ohm. Nah, tadi kita kan sudah membahas mengenai hukum ohm dan hambatan listrik. Kemudian kita akan mempelajari juga hukum ohm untuk rangkaian listrik. Nah, untuk mengetahui bagaimana hukum ohm tersebut, dapat kita ketahui dulu bahwa hambatan itu mempunyai dua jenis. Yang pertama yaitu ada hambatan dalam. Kita lambangkan dengan R kecil. Nah, hambatan dalam ini ada pada baterai, aki, dan sumber listrik lainnya. Kemudian jenis hambatan yang kedua adalah hambatan luar atau dapat kita lambangkan dengan R kapital. Nah, hambatan luar ini merupakan hambatan yang berada di luar sumber tegangan. Nah, ini contohnya. Kita dapat lihat ini salah satu contoh dari rangkaian listrik arus searah. Di sini ada R kecil. Jadi sumber tegangan ini mempunyai hambatan dengan lambang R kecil. Namun di sini juga ada hambatan lagi yang kita lambangkan dengan R besar. R besar di sini berada di luar dari sumber tegangan. Nah, untuk lebih jelasnya hukum ohm tersebut dapat dirumuskan dengan I sama dengan E per R besar plus R kecil. Selain rumus tersebut atau hukum ohm tersebut, ada juga satu rumus lagi yaitu V sama dengan E min I kapital dikali R. I di sini adalah kuat arus dengan satuan ampere, E kapital adalah GGL dengan satuan volt, R kapital adalah hambatan luar dengan satuan ohm, R kecil adalah hambatan dalam dengan satuan ohm, dan V kapital adalah tegangan jepit. Untuk lebih jelasnya, kita langsung ke contoh soalnya saja. Perhatikan rangkaian listrik di samping. Berapa kuat arus yang terukur pada ampere meter? Nah, kita perhatikan dulu rangkaiannya ini. Di sini apa saja yang diketahui? Nah, di sini ada hambatan luar. Hambatan luar kita lambangkan dengan R kapital. Berapa nilainya? Nilainya adalah 1,4 ohm. Kemudian di sini diketahui juga kalau ada hambatan dalamnya. Hambatan dalamnya ada 0,1 ohm. Kemudian di sini juga ada GGL-nya. GGL-nya adalah 1,5 volt. Dapat kita tuliskan seperti ini.
hambatan luarnya 1,4 ohm, hambatan dalam 0,1 ohm, dan GGL-nya 1,5 volt. Kemudian apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan adalah kuat arus. Nah, ditanya I-nya. Nah, dari yang diketahuinya, tadi kan sudah diketahui bahwa untuk mencarinya kita pakai hukum Ohm. Hukum Ohm tadi kan I sama dengan E per R kapital plus R kecil. Nah, kita masukkan E 1,5, kemudian R kapitalnya 1,4 ditambah R kecilnya 0,1. 1,5 per 1,4 plus 0,1. Nah, kita jumlahkan terlebih dahulu. 1,4 ditambah 0,1 dapat kita jumlahkan dengan hasil 1,5. Jadi 1,5 dibagi 1,5 akan kita dapatkan nilai 1 dengan satuan ampere untuk I-nya. Setelah kita mempelajari mengenai hukum Ohm untuk rangkaian listrik, pembahasan akan kita lanjutkan pada hambatan jenis penghantar. Hambatan jenis merupakan kemampuan suatu bahan yang akan dapat menghambat arus listrik. Coba perhatikan gambar berikut ini. Gambar berikut merupakan bahan yang dapat menghambat arus listrik. Di sini ada luas penampangnya dan ini merupakan panjang dari bahan tersebut. Untuk mendapatkan nilai hambatan jenis penghantar, kita dapat mencarinya dari rumus ini. R sama dengan Rho dikali L dibagi A. Nah, saat kita mencari nilai hambatan jenisnya, kita dapat menggunakan rumus R dikali A dibagi L. R di sini merupakan hambatan dengan satuan ohm, Rho merupakan hambatan jenis dengan satuan ohm meter, L panjang kawat dengan satuan meter, dan A merupakan luas penampang kawat dengan satuan meter kuadrat. Untuk lebih jelasnya, kita akan berlanjut pada contoh soal. Sepotong kawat memiliki panjang 2 meter dan luas penampang 6 kali 10 pangkat min 7 meter kuadrat. Jika hambatan kawat 3 ohm, maka berapa hambatan jenisnya? Coba cermati contoh soal tersebut. Dari contoh soal tersebut, dapat diketahui L adalah 2 meter, A adalah 6 kali 10 pangkat min 7 meter kuadrat, dan R adalah 3 ohm. Dapat ditulis seperti ini. L sama dengan 2 meter, A sama dengan 6 kali 10 pangkat min 7 meter kuadrat, dan R sama dengan 3 ohm. Kemudian apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan adalah hambatan jenisnya atau Rho-nya. Untuk mencari Rho, kita dapat menghitungnya dari rumus yang telah diketahui sebelumnya. R sama dengan Rho dikali L dibagi A. Jadi saat yang ditanyakan adalah Rho, maka kita dapat menggunakan rumus Rho sama dengan R dikali A dibagi L. Dapat ditulis seperti ini. Nah, kita tinggal memasukkan nilai-nilai yang telah diketahui sebelumnya. Di sini ada R. R-nya 3 ohm, kita masukkan ke sini. Kemudian, luas penampangnya 6 kali 10 pangkat min 7. Kita masukkan ke sini. Dan kemudian dibagi dengan L-nya. L-nya 2 meter, kita masukkan ke sini. Kemudian dioperasikan dan akan didapatkan hasil 9 kali 10 pangkat min 7 ohm meter. Setelah kita mempelajari mengenai hambatan jenis penghantar atau dapat dilambangkan dengan Rho, kita akan berlanjut pada pembahasan hukum Kirchhoff. Akan ada 2 hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff yang pertama berbunyi jumlah arus listrik yang masuk pada suatu titik percabangan sama dengan jumlah arus listrik yang keluar dari titik percabangan. Dapat kita tuliskan seperti ini.
sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Untuk lebih jelasnya, kita dapat melihat contoh seperti ini. Nah, di sini ada titik percabangan. Ini arus listrik berasal dari sini, arahnya masuk ke titik percabangan dan bercabang ke dua arah seperti ini. Nah, dengan hukum Kirchhoff yang pertama, kita dapat mengetahui jumlah dari atau nilai dari I1 akan sama dengan jumlah dari I2 ditambah I3. Untuk lebih jelasnya seperti ini. Kita masukkan sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Di I yang masuk ada I1 saja, kita tuliskan seperti ini. Kemudian di I setelah percabangan itu ada dua. Karena ada dua cabang, maka akan ada dua I, yaitu I2 dan I3 kita jumlahkan. Kemudian kita masuk ke hukum Kirchhoff yang kedua. Di hukum Kirchhoff yang kedua akan membahas mengenai hukum untuk rangkaian yang memuat loop tertutup dengan hambatan GGL lebih dari 1. Nah, dapat kita tuliskan seperti ini. Sigma E ditambah sigma I dikali R akan sama dengan 0. Nah, untuk hukum Kirchhoff yang kedua ini akan ada aturan penggunaannya. Yang pertama, buat permisalan arah loop. Yang kedua, GGL yang dikenai arah loop positif akan bernilai positif pula. Dan sebaliknya, jika GGL dikenai arah loop negatif akan bernilai negatif. Kemudian aturan selanjutnya buat permisalan arah arus. Dan aturan yang terakhir, arus yang searah dengan loop akan bernilai positif dan arus yang berkebalikan dengan loop akan bernilai negatif. Dapat kita contohkan seperti ini contoh soalnya. Gambar berikut menunjukkan suatu rangkaian arus searah. Hitunglah besar arus yang mengalir pada rangkaian tersebut. Nah, di sini yang ditanyakan adalah I, besar kuat arusnya. Nah, dari aturan pemakaian dari hukum Kirchhoff yang kedua tadi ada 4 aturan. Yang pertama kita gambar terlebih dahulu ya. Ini digambar lagi. Jadi seperti ini. Nah, di sini ada 2 GGL dan 3 hambatan. Nah, yang pertama tadi kita buat permisalan arah loopnya. Di sini ada permisalan. Jadi loopnya akan dari sini ke sini. Jadi ada seperti ini. Kemudian ke sini, dan kembali lagi ke sini. Seperti itu. Kemudian GGL yang dikenai arah loop pada kutub positif, maka GGL tersebut akan bernilai positif. Nah, kita lihat GGL yang ini. Ke sini, ke sini, ke sini. Jadi ini tidak dikenai loop. Jadi akan bernilai negatif. Kemudian GGL yang kedua dari arah sini kemudian ke sini. Jadi GGL-nya di sini akan bernilai positif karena dikenai loop. Kemudian aturan pemakaian yang ketiga, kita membuat permisalan arah arus. Nah, arah arusnya kita buat permisalan seperti ini ke sini. Nah, arus yang searah dengan loop akan bernilai positif dan yang berlawanan dengan loop akan bernilai negatif. Nah, di sini berarti arah arusnya akan searah dengan loop. Jadi I-nya nanti akan positif. Kita tuliskan seperti ini untuk menyelesaikan soalnya. Nah, kita tuliskan lagi rumusnya sigma E ditambah sigma I dikali R sama dengan 0.
Kemudian kita tuliskan GGL-nya. Di sini tadi positif dan di sini negatif. Jadi plus 8 dikurangi 24 ditambah sigma ini, I-nya karena arahnya searah dengan loop maka bernilai positif pula. Kemudian kita kalikan dengan hambatannya. Hambatannya ada 3 ohm ditambah 3 ohm ditambah 2 ohm. 8 dikurangi 24 sama dengan min 16, dan 3 ditambah 3 ditambah 2 sama dengan 8, dikalikan I menghasilkan 8I. Jadi min 16 ditambah 8I sama dengan 0. Kita jumlahkan dengan 16 kedua ruas menjadi 8I sama dengan 16. Kemudian I sama dengan 16 per 8, dan 16 dibagi 8 adalah 2 dengan satuan ampere untuk I-nya. Setelah kita mempelajari hukum Kirchhoff, pembahasan selanjutnya akan berlanjut pada rangkaian listrik bercabang untuk hambatan. Di pembahasan kali ini, kita akan membahas 2 rangkaian. Yang pertama yaitu rangkaian seri. Contohnya adalah seperti ini. Ini merupakan contoh rangkaian seri dari titik A sampai titik B. Dari titik A, ada I yang keluar. Kemudian berlanjut untuk memasuki hambatan yang pertama. Jadi di hambatan yang pertama ini, ada kuat arus sebesar I1. Selain itu juga ada tegangan sebesar V1. Kemudian arusnya berlanjut ke hambatan yang kedua. Di hambatan yang kedua ini terdapat kuat arus sebesar I2. Selain itu juga ada tegangan V2. Kemudian I-nya berlanjut sampai di hambatan yang ketiga, R3. Di hambatan yang ketiga ini ada I sebesar I3 dan tegangan sebesar V3. Untuk mencari hambatan pengganti dari rangkaian seri tersebut dapat dituliskan seperti ini. RS sama dengan RAB sama dengan R1 plus R2 plus R3. Jadi untuk menghitung hambatan total atau hambatan pengganti dari rangkaian seri tersebut, hanya perlu menjumlahkan hambatan yang ada di dalamnya. Nah, di rangkaian seri tersebut ada 2 sifat. Yang pertama adalah I total sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3. Jadi, I yang keluar dari A di sini akan sama nilainya dengan I di sini, I di sini, dan I yang di sini. Kemudian sifat yang kedua adalah V total sama dengan V1 plus V2 plus V3. Jadi untuk mengetahui tegangan totalnya dari titik A sampai titik B, kita dapat menjumlahkan V1 plus V2 dan plus V3. Berlanjut pada rangkaian yang kedua, yaitu rangkaian paralel. Bisa diamati pada contoh berikut. Dari rangkaian paralel tersebut terdapat 3 hambatan, ada R1, R2, dan R3. Nah, di situ juga arus listrik mengalir dari A sebesar I, kemudian bercabang menjadi 3. Di R1 dialiri arus sebesar I1 dan di sana juga ada tegangan sebesar V1. Di R2 dialiri arus sebesar I2 dan di sana terdapat tegangan sebesar V2. Di R3 dialiri arus I3 dan terdapat tegangan sebesar V3. Untuk hambatan penggantinya dapat kita tulis dengan 1 per Rp sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Nah, di sini juga ada 2 sifat. Yang pertama, I total sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3. Jadi I di sini, I yang mengalir dari A
atau keluar dari sini dan mengalir ke B akan sama dengan I ini ditambah I dari sini ditambah I dari sini. Kemudian sifat yang kedua, V total sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Jadi jika diukur V dari titik A sampai titik B akan didapatkan hasil yang sama dengan V di R1, V untuk R2 maupun V untuk R3. Nah, kita lanjut ke contoh soalnya saja ya. Pada rangkaian listrik berikut, nilai kuat arus listrik yang mengalir adalah. Kita cermati dulu gambar yang telah disediakan. Terlihat pada gambar tersebut, rangkaian tersebut mempunyai 4 hambatan, yaitu 18 ohm, 18 ohm, 5 ohm, dan 2 ohm. Di sini, kedua hambatan ini terangkai secara paralel, dan yang di sini terangkai secara seri. Di rangkaian tersebut juga ada 2 tegangan. Karena ada 2 tegangan, maka kita memerlukan permisalan loop. Nah, di sini kita misalkan loopnya seperti ini, berputar seperti ini. Jadi kedua tegangan tersebut dikenai loop dan artinya bernilai positif. Kita lihat contoh soal tersebut. Yang ditanyakan adalah kuat arus listrik. Jadi I-nya berapa? Nah, untuk kita dapat mendapatkan nilai I, kita memerlukan 3 langkah. Yang pertama, kita cari tegangan totalnya dulu. Tegangan totalnya dapat kita peroleh dari penjumlahan 2 tegangan yang tersebut, yaitu 12 volt ditambah 4 volt, dan hasilnya adalah 16 volt. Kemudian kita berlanjut pada langkah selanjutnya, yaitu kita mencari hambatan totalnya. Yang pertama kita cari adalah hambatan pengganti dari rangkaian paralel ini. Kemudian setelah kita mendapatkan hasilnya, kita jumlahkan dengan rangkaian yang seri ini. Seperti ini. Kita cari hambatan pengganti paralelnya. 1/Rp sama dengan 1/18 plus 1/18. Kemudian kita jumlahkan ini menjadi 2/18. Dan Rp nya akan bernilai 18/2 yang artinya bernilai 9 ohm. Setelah kita mendapatkan Rp, kita masukkan ke sini. Karena saat kita lihat ini akan terangkai secara seri. Jadi hambatan pengganti dan hambatan totalnya sama dengan Rp plus 5 ohm plus 5 ohm. Jadi 9 ditambah 5 ditambah 2 sama dengan 16 ohm. Dan hambatan totalnya adalah 16 ohm. Langkah yang ketiga adalah kita mencari kuat arusnya. Seperti rumus yang telah kita pelajari sebelumnya, I sama dengan V/R. Kita masukkan nilai tegangan totalnya 16 volt. Kemudian kita masukkan hambatan totalnya adalah 16 volt. Jadi 16/16 sama dengan 1 dengan satuan ampere, karena ini adalah I. Nah, akhirnya kita selesai membahas mengenai listrik arus searah. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa dicatat agar lebih memahami ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.